Batu rusak ini, rasanya kasar sekali. Dilihat dari tenaga dan fisiknya, dia berbakat sekali dalam seni bela diri. Gadis kecil, apa kamu bersedia mengangkatku sebagai gurumu? Menjadi guru, apa aku akan dapat bakpao? Bakal kuingatkan agar selalu tersedia. Guru, Muridku yang baik, guru, Anda sangat hebat. Apakah Anda nomor 1 di dunia? aku belum bisa disebut nomor 1 di dunia, tapi orang-orang memanggilku Saint Bela Diri. Sepuluh tahun yang lalu, sebuah monumen batu turun dari langit. Daftar kekuatan jalan surga menunjukkan setiap orang yang ada dalam daftar itu tak lain adalah pendekar tak tertandingi di dunia. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat kekuatannya. Hal ini juga membuat beberapa penipu berpura-pura mengaku sebagai ahli bela diri tradisional. Apa yang mereka bilang? Saint Bela Diri muncul sebelum adanya monumen batu itu. Hari ini aku, Wang Qiang, akan membongkar identitas asli para penipu ini. Beritahu mereka, bela diri tradisional Saint Bela Diri atau apapun itu hanyalah lelucon sampah. Guru-guru, menurutku Anda seharusnya turun gunung biar mereka melihat sendiri kehebatan seni bela diri tradisional yang sebenarnya. Cenggel, bagaimana biasanya aku mengajarimu? Guru, aku tahu Anda mengatakan kepadaku, berlatih bela diri bukan digunakan hanya untuk melampiaskan emosi, tapi orang ini sudah keterlaluan. Dia mengandalkan statusnya sebagai juara kompetisi bela diri, lalu dia menghajar para ahli bela diri tradisional sampai babak belur. Dia bahkan bicara kemana-mana kalau bela diri tradisional hanyalah gerakan pajangan, hanya sebuah pertunjukan. Kalau tidak percaya, biar aku perlihatkan. Ini adalah Guru, ada apa? Apa Anda mengenalnya? Bela diri tradisional sampah apa ini? Mengapa disanjung setinggi itu? Bagiku itu hanya gerakan tak berguna. Bela diri tradisional bukan gerakan tak berguna, aku masih bisa melawan. Hanya segini? Padahal kepala perguruan nomor 1 di Sasana Bela Diri Provinsi? Jing, menurutku, lebih baik serahkan posisi kepala perguruan ini kepada adikmu yang sampah, yang sudah kabur dari rumah 10 tahun yang lalu. ini adalah kakak laki-lakiku. Paman Guru? Cenggel, bereskan barang-barangmu dan ikut aku turun gunung. Bagus sekali. Setelah 5 tahun, akhirnya aku turun gunung juga. Murid Sang Suci Bela Diri telah turun gunung. Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Siapa yang berani bilang mereka tak tertandingi? Kepala keluarga, Anda adalah daftar Tian Dao yang terhormat, kekuatan tempur nomor 1, namun Anda belum bisa memahami bekas telapak tangan di batu meteor ini. Mungkinkah legenda yang mengatakan Saint Bela Diri ada sebelum monumen itu benar? Itu hanyalah lelucon yang dikarang oleh sekelompok orang rendahan untuk membohongi diri sendiri. Kekuatan telapak tangan ini terbentuk dari hukum alam. Aku. Saint Bela Diri. Selidiki dia. Baik. Tetua Gong menempati posisi kedua di daftar kekuatan jalan surga, kekuatannya sangat luar biasa. Kami sudah lama mengagumi Tetua Gong, kami memohon kepada Tetua Gong untuk menerima kami sebagai murid. Kami memohon kepada Tetua Gong, terimalah kami sebagai murid. Tetua Gong, Saint Bela Diri telah muncul. Posisi daftar Tian Dao telah bergeser. Apakah Saint Bela Diri benar-benar ada di dunia ini? Apakah keberadaannya sudah bisa ditemukan? Keberadaan Saint Bela Diri belum diketahui, tapi berdasarkan pesan ponsel milik murid Saint Bela Diri, kami bisa memastikan bahwa murid Saint Bela Diri saat ini berada di Provinsi Jiang. Bagus, cepat ikut aku ke Provinsi Jiang. Lalu,
tetapkan juga turnamen seni bela diri Tiandao tahun ini di Provinsi Jiang. Baik, Sain bela diri? Bukankah dia itu tokoh legenda? Iya, benar. Ternyata dia benar-benar ada. Tadinya, aku hanya ingin memberi pelajaran kepada kalian para penipu bela diri tradisional ini. Tapi, Tuan Muda Keluarga Yu bilang, turnamen seni bela diri Tiandao akan segera diadakan, asalkan sasana bela diri keluarga Chen kalian bersedia menyerahkan bukti pendaftaran peserta, atau tunduk pada keluarga Yu, maka jangan mencari masalah sendiri. Mimpi saja kamu. Kami pewaris bela diri tradisional, meskipun harus habis di tanganmu, tidak akan pernah melepaskan harga diri kami, apalagi tunduk pada keluarga Yu. Dengan keadaanmu yang seperti ini, masih berani bicara harga diri padaku? Kalau begitu tunggu saja sampai Tuan Muda Yu datang sendiri ke tempatmu. Sampah. Jalan. Sarafmu hancur total, ilmu bela dirimu juga sudah lenyap. Keluarga Yu benar-benar keterlaluan. Mereka ingin memonopoli kompetisi bela diri ini demi merebut peringkat di daftar kekuatan jalan surga. Keluarga Chen kita tidak akan sanggup menghalangi mereka. Tapi kenapa mereka harus berbuat sekejam ini? Sampai membuatmu terluka parah begini? Ayah, semua orang bilang ikut turnamen seni bela diri, Tiandao bisa menaikkan posisi di daftar kekuatan jalan surga. Tapi peringkat itu sudah bertahun-tahun tidak berubah. Keluarga Yu jelas-jelas sengaja mencari keributan, ingin menggunakan ini untuk menekan bela diri tradisional dan memaksa sasana kita untuk tunduk. Tidak bisa, aku harus pergi lagi untuk menantang mereka. Sekali lagi, Wen, jangan gegabah. Lukamu sekarang belum sembuh. Pergi ke sana lagi, sama saja dengan bunuh diri. Kita tidak bisa pakai kekerasan, kita harus cari cara lain. Tapi, cara apa lagi yang kita punya? Siapa bilang tidak ada cara lain? Ayah, kakak, aku sudah pulang. Kamu masih tahu jalan pulang? 10 tahun. Aku Chen Jianglin sampai hampir lupa kalau aku masih punya anak laki-laki sepertimu. Untuk apa kamu pulang sekarang? Ayah, kepulangan Xiaowu adalah hal yang baik. Jangan marah lagi. Hanya karena waktu itu, aku menyerahkan sasana bela diri keluarga Chen kepada Awen. Kamu langsung pergi dari rumah tanpa ada kabar sama sekali. Seandainya kamu punya sedikit saja ketenangan dan tanggung jawab seperti kakak-kakak, maka sasana bela diri keluarga Chen kita tidak akan jatuh ke dalam kondisi seperti ini. Guruku, Chen Wu selama bertahun-tahun ini selalu mencemaskan kalian semua. Lagi pula dia sangat hebat. Jadi kedatangannya kali ini adalah untuk membantu kalian. Dari mana asal gadis kecil ini? Urusan keluarga Chen saya bukanlah tempatmu untuk ikut campur. Terlebih lagi, sekuat apapun dia, memangnya dia bisa lebih kuat dari Awen yang berlatih keras setiap hari? Benar sekali, Xiaowu, ilmu bela diri. Wang Qiang sangat luar biasa, ditambah lagi dia didukung oleh keluarga Yu yang sangat kuat. Bahkan aku saja terluka parah. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Dia hanyalah seorang juara bela diri. Di hadapanku, dia tidak ada apa-apanya. Sudahlah, cukup. Mari kita makan dulu. Apa yang dikatakannya itu benar. Bahkan dia tidak perlu turun tangan. Aku sendiri sanggup membuatnya bertekuk lutut. Hanya seorang gadis kecil bau kencur beraninya bicara sombong. Tuan Muda Yu, Kakak besar. Ayah, ayo makan dulu. Tuan Besar Chen, jika penglihatanku tidak salah, itu adalah putra bungsumu yang tidak berguna itu kan? Wang Qiang, jika ada masalah hadapi saja aku, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kualifikasi kompetisi, aku sasana bela diri keluarga Chen melepaskannya. Saya harap Tuan Muda Yu bisa melepaskan putra bungsu saya ini. Sekarang kamu ingin memohon belas kasihan? Sudah terlambat. Gadis kecil, tadi kamu sangat sombong. Ya, sepertinya kamu butuh diberi pelajaran. Apa yang Anda bicarakan? Tuan Besar Chen, benar-benar mohon maaf. Bawahan saya ini memang terbiasa bergerak. Tanpa bisa mengendalikan kekuatannya, mohon pengertian Anda. Yang ini adalah biaya pengobatan. Anda terimalah dan gunakan baik-baik untuk putra sulung Anda, Chen Wen yang tidak berguna ini untuk memulihkan luka. Bela diri tradisional hanyalah gimmick. Sangat wajar jika dia tidak bisa mengalahkan Wang Qiang. Itu hal yang normal. Turnamen seni bela diri Tiandao. Keluarga Yu saya akan mewakili kalian untuk berpartisipasi. Benar sekali. Cepat serahkan tanda peserta kompetisinya. Beritahu semua orang bahwa bela diri tradisional hanyalah gerakan kosong tak berguna. Itu tidak akan berhasil.
Jangan sampai menyesatkan generasi muda. Lalat yang sangat berisik. Xiao, apa yang kamu lakukan? Kamu dapat minta maaf kepada Tuan Muda Yu sekarang juga? Tapi merekalah yang bertindak sewenang-wenang. Lagi pula mereka juga sudah mengganggu acara makan kita. Mengapa membiarkan Chen Wu meminta maaf? Bos kami Tuan Muda Yu sudah menghormati kalian di keluarga Chen. Jangan tidak tahu diri. Seekor anjing saja berani bicara padaku. Jika tuanmu tidak mengikatmu dengan benar, sebaiknya jangan asal menggonggong di luar. Bagus sekali. Wang Qiang, jika kamu ingin menyentuh adikku, langkahi dulu mayatku. Bocah ingusan. Sepertinya kamu belum kapok dipukuli ya. Wen, benar-benar keterlaluan. Akan kuhadapi kamu sekuat tenagaku. Ayah. Ayah, Ayah, jangan ke sana. Kamu bukan tandingannya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. ayah, lepaskan. Jangan pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka lagi. Dasar pria licik, menindas orang tua dan orang yang terluka. Kemampuan macam apa itu? Dia ternyata sanggup memukul mundur Wang Qiang. Hanya ini kemampuanmu? Apa kau juga tidak sanggup? Beraninya kau datang membuat kekacauan di sasana bela diri keluarga Chen. Sungguh tak tahu diri. Aku ini adalah juara gulat tingkat nasional. Karena kau bicara terlalu banyak, maka jangan salahkan aku. Jika aku tidak bersikap baik padamu, Kecepatanmu sangat lambat. Bahkan tidak bisa melebihi kecepatan guruku saat membuang sampah. rasakan ini. Inti dari ilmu bela diri adalah menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan, dan menggunakan kekuatan lawan untuk menyerang balik. Tadi kau jelas-jelas tidak sanggup melawan, mengapa masih mencoba bertahan? Tadi aku hanya kurang waspada. Gadis kecil, kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi jika ingin membela keluarga Chen, kau masih belum cukup level. Kalian berkali-kali telah memancing kemarahan Tuan Muda Yu. Sekarang kalian bukan hanya harus menyerahkan barang berharga itu, tapi juga harus berlutut untuk bersujud memohon maaf kepada Tuan Muda Yu. Cui, kami sebagai praktisi bela diri, walaupun harus dihabisi, tidak akan pernah berlutut dan minta maaf padamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau berlutut memohon ampun. Biarkan aku yang maju. Gunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan. Serang balik menggunakan tenaga lawan. Hanya begini saja? Apa kau juga tidak sanggup? Jurus apa ini? Ini disebut akupunktur tombak dewa. Ini diajarkan oleh guruku. Dengan kemampuanmu yang hanya sebegini, masih berani ikut turnamen seni bela diri Tiandao? Sungguh lelucon. Sampah. Dasar tidak berguna. Bahkan mengalahkan seorang gadis kecil saja tidak bisa. Apa gunanya aku memeliharamu? Kenapa kalian dari keluarga Chen terlihat begitu bangga? Kartu AS rahasia milikku yang sebenarnya adalah juara bela diri dunia Yao Shen. Mengalahkan orang seperti Wang Qiang ini, apa hebatnya? Yao Shen, mungkinkah dia daftar peringkat kekuatan Tiandao, ahli bela diri yang masuk peringkat 100 besar? Tepat sekali. Kekuatan Tuan Yao Shen tidak mungkin bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa seperti kalian. Bela diri tradisional kalian ini sangat rapuh dan tak berarti di hadapannya. Berlututlah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Dasar kacung tak tahu diri, mengalahkan seorang gadis saja tidak becus, tapi masih berani membual di sini. Xiao Wu, jangan buat kekacauan lagi. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan ahli wanita ini, tapi sosok besar seperti Yao Shen itu bukanlah tandingan bagi kita dari keluarga Chen.
Tenang saja, siapapun itu Yao Shen atau Tyson. Di hadapan Chen Wu, mereka semua akan lari ketakutan. Siapa yang bilang mereka akan lari ketakutan dariku? Tuan Yao Shen, akhirnya Anda datang juga. Keluarga Chen, ini adalah hadiah besar terakhir dari Yuhai untuk kalian semua. Keluarga Chen, kalian benar-benar akan tamat kali ini. Tuan Yao Shen adalah sosok yang berada di peringkat 98 di daftar kekuatan jalan surga. Dulu di Afrika, hanya dengan satu pukulan, dia bisa melumpuhkan seekor gajah Afrika. Jika kalian semua digabungkan, di matanya, kalian tidak lebih dari sekadar semut semata. Tuan Besar Chen, aku sudah pernah mengatakannya. Sehebat apapun gadis kecil ini, dia tak akan bisa selamatkan kalian di sasana bela diri keluarga. Chen, Tuan Muda Yu, kamu memintaku menghadapi kelompok orang-orang lemah seperti mereka? Apa ini tidak terlalu merendahkan levelku? Peringkat 98, ternyata hanya seperti ini kemampuannya. Sepertinya daftar kekuatan jalan surga ini hanya biasa-biasa saja. Apa katamu? Tuan Yao, jangan dengarkan omong kosongnya. Chen Wu, aku Chen Jianglin, tidak menganggapmu sebagai anak lagi. Cepat pergi dari sini. Xiao Wu, daftar kekuatan jalan surga adalah perkumpulan orang kuat di dunia yang telah diakui takdir. Siapapun yang ada di dalam daftar itu, semuanya adalah ahli yang tak tertandingi. Jika Yao Shen benar-benar bertindak, kita semua akan tiada. Lelucon macam apa ini? Beraninya kalian menghina Tuan Yao Shen hari ini? Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Kalian semua akan berakhir di dalam peti mati ini. Begitukah? Peti mati ini? Sepertinya kalianlah yang akan menggunakannya. Sekarang, apa masih mau bertarung? Jangan banyak berlagak. Jangan berpikir tipuan kecilmu itu bisa menakuti kami. Dasar kurang wawasan. Ini disebut Wing Chun Inch Power, menyalurkan tenaga dalam jarak dekat dan mengalahkan lawan besar dengan kekuatan kecil. Apapun itu tenaganya, aku akan mengetahuinya setelah melawanku. Tuan Yao Shen, jangan buat dia tiada. Ingin melawannya? Hadapi aku dulu. Tidak tahu diri. Lawan saja aku. Ayah, Xiao Wu, jangan gegabah. Kamu bukan tandingannya. Dengarkan ayah dan kakakmu. Cepat lari. Cepat lari. Anak tak berguna. Cepat pergi. Mulai sekarang, jangan pernah katakan bahwa kamu adalah putra Chen Jianglin. Masih bisa bicara? Sepertinya tenagaku tadi terlalu lemah. aku akan menghabisimu. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Yao Shen, tetapi daftar kekuatan jalan surga adalah ahli bela diri peringkat 98. Mana mungkin dibuat terpental oleh sampah ini? Ayah dan kakak besar istirahatlah dengan baik, sisanya serahkan kepadaku. Anak muda, menarik juga. Bagaimana? Apakah kalian sudah menyerah pada nasib?
adalah tinju Wing Chun? Wing Chun mendengar jembatan. Jembatan datang, jalanlah di atasnya. Kaki datang, redamlah di bawahnya. Kapan Xiao Wu memiliki pencapaian ilmu bela diri sehebat ini? Jangan hanya berlagak. Jembatan apa, kaki apa, itu cuma karanganmu saja. Dasar licin seperti belut yang hanya tahu cara bersembunyi. Punya nyali hadapi aku secara langsung. Baik, ini adalah permintaanmu sendiri. Kacau. Dasar anak nakal. Apa kamu mau mati? Mendekati Yao Shen bisa membuatmu hancur dan celaka. Ayah jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Berikutnya adalah giliran kalian. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Yao Shen, dia akan berada di daftar kekuatan jalan surga peringkat 98. Bagaimana bisa dia dikalahkan oleh orang yang tak dikenal seperti ini? Apa yang terjadi? Kenapa aku sama sekali tidak bisa menggunakan tenaga? Cara licik apa yang sebenarnya kamu gunakan? Teknik Wing Chun menekankan pada meminjam tenaga lawan, menaklukkan yang keras dengan kelembutan. Kamu tidak kalah dariku, melainkan dari kesombonganmu sendiri. Chen Wu, kamu pikir setelah mengalahkan semuanya sudah selesai dengan baik? Hari ini, aku akan membuat keluarga Chen kalian benar-benar lenyap dari Provinsi Jiang. Halo, apa? Sain bela diri muncul kembali. Murid Sain bela diri muncul di Provinsi Jiang? Baik, aku mengerti. Chen Wu, kalian beruntung hari ini, tapi 3 hari lagi, 4 perguruan bela diri Provinsi Jiang akan mengadakan kompetisi bela diri gabungan. Keluarga Chen kalian tidak akan bisa mempertahankan golok naga hijau. Bawa dia. Sampah. Sain bela diri? Ayah, mungkinkah itu Sain bela diri yang legendaris, yang dikenal sebagai master seni bela diri? Sain bela diri muncul kembali, daftar kekuatan jalan surga pun dimulai kembali. Pantas saja, keluarga Yu ini memonopoli kemana-mana untuk mendapatkan kualifikasi berkompetisi di turnamen seni bela diri Tiandao. Tapi kondisiku sekarang sedang luka parah, dan tenaga ayah juga sedang tidak berdaya. Lalu, siapa yang bisa diutus untuk ikut kompetisi bela diri itu? Ayah, aku bisa mewakili perguruan kita untuk mengikuti kompetisi itu. Ayah, biarkan aku menggantikan Akademi Bela Diri untuk ikut dalam turnamen bela diri ini. Begitu kamu kembali, kamu langsung membuat begitu banyak masalah. Menyerahkannya kepadamu, membuatku semakin merasa tidak tenang. Tetapi semua masalah itu diselesaikan oleh Chen Wu. Dia yang menyelesaikannya. Keluarga Yu berasal dari keluarga bangsawan Shangjing, pengaruh mereka tersebar di seluruh Huaxia. Setelah kekacauan yang dia perbuat ini, sepertinya seluruh keluarga kita akan ikut terseret. Ayah, Cukup, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. 1, 2, 3. Wen, pukulanmu ini dari segi kekuatan maupun sudutnya sudah sangat sempurna. Bagus sekali. Wen, bagilah istirahat. ayah tetap tidak pernah mengakuiku. Guru, masalahnya kan sudah selesai. Bagaimana kalau kita pulang saja? Luka kakak belum sembuh. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Kamu pulanglah istirahat lebih dulu. Aku mau menemui kakak. Guru? Ayah, ternyata salep dengan resep lama ini sangat manjur, rasanya hangat setelah dioleskan. Tapi Xiao Wu sekarang benar-benar luar biasa ya. Dia bahkan bisa mengalahkan ahli bela diri di daftar kekuatan jalan surga. Iya. Anak itu sejak kecil memang sangat gigih. Berkat dia kali ini, sasana bela diri keluarga Chen kita akhirnya bisa merasa bangga. Awen, selama bertahun-tahun ini, aku sudah membuatmu menderita. Jika bukan karena perguruan bela diri ini, kamu seharusnya bisa meraih pencapaian yang lebih besar. Ayah, aku tidak menyesal. Hanya saja, bela diri tradisional saat ini memang sudah mulai meredup. Dulu mereka tidak membiarkan kita naik kering, dan para praktisi bela diri tidak mengakui metode kita ini. Sekarang, kecepatan kemajuan kita sudah jauh tertinggal dari orang lain. Benar, zaman sudah berubah. Perguruan bela diri ini telah memakan seluruh hidupku, juga merusak masa depanmu. Kita tidak boleh mencelakai Xiao Wu lagi. Ayah, Xiao Wu jauh lebih kuat dari kita. Aku percaya dia bisa melangkah lebih jauh. Ternyata, aku sudah salah paham terhadap mereka. Sudah selarut ini, kenapa kamu belum istirahat? Ayah, aku datang untuk menemui kakak besar.
Selain itu, saya harap ayah bisa memberiku satu kesempatan lagi. Biarkan aku dan Cenggel mengikuti turnamen kali ini. Kenapa? Baru menang melawan Yao Shen saja, kamu sudah merasa sangat hebat? Kamu ini, Ayah, aku percaya pada Xiaowu. Berikan dia satu kesempatan. Owen, Ya, kamu. saat ini memang tidak ada orang lain yang bisa mewakili perguruan kita. Apa ayah mau memberikan barang pusaka leluhur kita ini kepada orang lain begitu saja? Sudahlah, hal ini biar kalian sendiri yang memutuskan. Kalau tidak sanggup menang, segera menyerahlah. Karena ayah tidak punya persediaan obat yang banyak. Tetua Gong, ini adalah perguruan bela diri terbaik di Provinsi Jiang, Sasana Bela Diri keluarga Chen. Mungkin mereka tahu keberadaan Dewa Bela Diri. Suara keributan ini. Cepat, ikuti aku ke halaman belakang. Guru, ini keterlaluan sekali. Tahu ini sangat lembut, bagaimana mungkin bisa memukulnya tanpa menghancurkannya? Jalan seni bela diri mengutamakan keahlian teknik, bukan sekadar kekuatan kasar. Turnamen sudah di depan mata. Jika kamu bisa memukul balok tahu di tanganku ini, maka bagi guru, itu berarti kamu lulus ujian. Lagi. Jungle. Jalan seni bela diri mengutamakan ketenangan hati. Jika hati tidak tenang, sebesar apapun tenaganya, semuanya akan sia-sia. Guru, saya mengerti sekarang. Saya berhasil. Bagus. Luar biasa. Gadis kecil, barusan kamu menggunakan kekuatan lawan dan mengalahkan kekerasan dengan kelembutan. Kemampuanmu telah menguasai inti dari seni bela diri. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti akan menjadi orang hebat. Apakah kamu bersedia berguru kepadaku? Maaf ya, saya sudah punya guru. Apa kamu tidak tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia itu... Tidak apa-apa. Aku tak pernah memaksa orang lain lakukan hal yang tidak mereka mau. Karena kalian berdua sedang berlatih bela diri di sini, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Tetua Gong, bukankah kita datang untuk mencari jejak suci bela diri? Jejak suci bela diri memang sulit ditemukan, tapi harapan untuk kebangkitan seni bela diri tradisional, aku sudah menemukannya, yaitu gadis itu. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah memiliki keahlian sehebat itu, kelak pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Maka Anda seharusnya lebih lagi mengangkatnya sebagai murid. Tidak masalah. Dia bisa sehebat sekarang. Artinya, kemampuan gurunya dalam mendidik tidak kalah dariku. Tunggu setelah fondasinya sudah kuat, barulah aku akan membimbingnya. Itu sama saja. Guru, siapa dia? Senior tua ini langkah kakinya sangat mantap dan mengandung prinsip keseimbangan yin dan yang. Ritme pernapasannya juga mirip dengan teknik aliran energi dalam dari Sekte Bagua memiliki beberapa kemiripan. Mampu melatih ilmu bela diri Sekte Bagua dan Sekte Yin Yang secara bersamaan. Sampai ke tingkat seperti ini, sepertinya hanya orang yang duduki peringkat kedua dalam daftar peringkat kekuatan Tiandao, yaitu Tetua Gong. Sayang sekali, Apa yang disayangkan? bukan apa-apa. Guru, Tuan Muda Yu, besok adalah pertarungan perebutan posisi pemimpin perguruan. Keluarga Chen bagaimanapun adalah keluarga ahli waris bela diri. Fondasi mereka sangat dalam. Jika kita bertindak gegabah mungkin benar. Ku dengar. Bahkan Yao Shen yang masuk peringkat 100 besar dalam daftar peringkat kekuatan Tiandao saja bukanlah tandingan keluarga Chen. Lalu kita hanya... Bagaimana mungkin kita bisa menang? Siapa bilang di arena nanti harus bertarung secara langsung?
Benda apa ini? Tekanannya sangat kuat sekali. Aku sampai sesak napas dibuatnya. Di depan fragmen daftar peringkat tempur Tiandao, dewa pun tidak akan berkutik. Kali ini, aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Chen. Ketua Chen, perguruan sasana bela diri keluarga Chen milikmu bahkan tidak bisa mengirimkan satupun murid yang layak. Jangan-jangan kalian takut? Sasana bela diri, keluarga Chen sudah hancur. Lebih baik serahkan golok naga hijau secepatnya daripada harus menanggung malu di depan umum. Kalau kau menggonggong lagi, lain kali bukan tiang itu yang akan aku tusuk. Maaf, tadi sempat tertunda sebentar di jalan. Yang mewakili keluarga Chen hari ini adalah aku dan Cenggal. Ketua Chin, apa bisa kita mulai sekarang? Jangan terburu-buru. Turnamen arena tahun-tahun sebelumnya selalu melibatkan 4 perguruan bela diri besar yang mengirimkan murid-murid mereka untuk berduel persahabatan. Itu sangat membosankan. Tahun ini, aturannya sudah berbeda. Apa aturannya berubah? Aturan baru ini ditetapkan langsung oleh Tuan Muda Yu. Hari ini adalah hari di mana 4 perguruan bela diri mengadakan turnamen arena bersama. Selain untuk menguji kemampuan bela diri, ini juga untuk menentukan posisi pemimpin dari 4 perguruan tersebut. Tetapi, aturannya telah berubah. Berubah? Siapapun yang bisa mendekati benda ini paling dekat, dialah pemenangnya. Ini benda apa ini sebenarnya? Ini adalah daftar kekuatan jalan surga pecahan batu meteor. Legenda mengatakan itu mengandung kekuatan langit yang bisa menekan seluruh tenaga dalam petarung. Satu kepingan saja semenakutkan ini. Jika demikian, bukankah prasasti langit itu bisa menekan dewa sekalipun? Guru, prasasti ini sangat aneh. Aku merasa tenaga dalamku tertahan. Hanya sebatas pecahan batu rusak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Wu, masih belum terlambat untuk menyerah sekarang. Pecahan prasasti ini bahkan bisa menekan ahli bela diri peringkat 100 besar di daftar kekuatan jalan surga. Kalian para ikan teri bela diri tradisional bahkan tak akan bisa menyentuhnya. Dasar pecundang, jangan bicara terlalu besar. Jika hari ini kami berhasil menyentuh batu ini, bukankah kamu harus berlutut dan memanggil kami kakek? Jika kalian sampai bisa menyentuh prasasti ini, 3 sasana bela diri utama akan langsung mengaku kalah. Tapi jika gagal, sasana bela diri keluarga Chen harus bubar, dan golok naga hijau akan menjadi milik keluarga Yu. Boleh saja. Benar-benar tidak tahu diri, Tuan Muda Yu. Aku Laukin bersedia menjadi orang pertama yang maju. Keluarga Chen telah menguasai posisi teratas sasana bela diri Provinsi Jiang begitu lama, sudah waktunya bagi Anda untuk melepaskan takhta itu. Pecahan ini sungguh hebat. Hanya dengan melihatnya dari samping, dadaku sampai merasa sesak napas. Tak disangka Ketua Qin hebat, ternyata dia bisa mendekati arena itu. Ini
Ini tidak mungkin terjadi. Tokin, mari kita coba juga. Belum juga naik ke arena tapi sudah lelah seperti ini? Apa kalian benar-benar sanggup? Kalian para sasana bela diri keluarga Chen, bahkan untuk mendekati arena pun tidak punya keberanian. Beraninya kamu meremehkanku? Perhatikan baik-baik. Benda terkutuk ini kenapa jauh lebih berat daripada sebelumnya? Pak Tua, kamu sudah sampai menderita luka seperti ini? Sebaiknya kamu tidak perlu naik ke panggung. Segeralah pulang untuk beristirahat. Mulutmu sungguh tajam, lihat saja nanti. Aku sudah melatih baju besi-besi selama 30 tahun. Aku tidak percaya tidak bisa menaklukkan batu ini. Ini bukanlah kekuatan manusia yang bisa melawannya. Chen Wu, bahkan 3 pengelola pavilion saja tidak sanggup bertahan. Kalian orang-orang dari sasana bela diri keluarga Chen, sampah-sampah seperti kalian ini, lebih baik cepat menyerah saja. Iya, mereka berdua itu kelihatannya tidak punya pengalaman sama sekali. Pasti tidak akan berani mendekati arena. Daripada menjaga harga diri, nyawa itu jauh lebih berharga. Sudahlah, menyerah saja. Xiaowu, serpihan batu nisan ini mengandung kekuatan langit. Jika kalian memaksa mendekat, itu bisa merusak pembuluh energi kalian. Jika kalian tidak bisa menahannya, jangan sekali-kali memaksakan diri. Ayah jangan khawatir. Kekuatan langit yang bisa menekanku, itu tidak akan pernah ada. Bukankah ini hanya sebuah batu usang? Biar aku coba. Ketua Chen, keluarga sasana bela diri keluarga Chen kalian benar-benar semakin tidak berguna saja. Malah mengutus seorang gadis kecil. Memalukan sekali. Aku sudah berlatih selama puluhan tahun, namun tetap tak bisa melawan kekuatan batu ini. Mengirimkan gadis kecil ke sana, sama saja dengan menjemput maut. Gadis kecil jangan sok hebat. Sekarang masih sempat untuk menyerah. Daripada nanti akibat tekanan batu ini, kamu akan hancur lebur jadi abu. Tuan-tuan sekalian, sebaiknya kalian berdiri dulu baru bicara. Ini hanya batu usang biasa, apanya yang perlu ditakuti? Dia benar-benar berhasil naik. Batu ini, sepertinya tidak sebat yang dibayangkan. Ini tidak mungkin. Serpihan prasasti ini bahkan bisa tekan petarung tingkat tinggi di daftar kekuatan jalan surga. Dia sungguh hebat. Bagaimana mungkin dia tidak terluka sedikit pun? Bahkan jika dia bisa naik ke atas arena, mustahil baginya untuk mendekati prasasti ini dalam jarak 10 meter. Aku ingin tahu, berapa lama gadis kecil ini bisa bertahan? Sepertinya selama beberapa tahun ini, Cenggel mengalami banyak kemajuan. Sepertinya aku sudah menemukan caranya. Dia ternyata mampu menahan tekanan dari meteor langit. Ini belum ada apa-apanya, hanya sebuah batu tua. Aku tidak hanya bisa mendekatinya, tapi juga akan menghancurkannya. Langkah naga berkelana bagua. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini tidak mungkin terjadi. Beraninya menyentuh meteor langit. Dia pantas tamat. Gunakan kelembutan untuk melawan kekerasan. Gunakan kekuatan lawan untuk membalas. Apakah kamu sudah lupa hal itu? Hanya sebuah prasasti hancur, tak layak disebut kehendak langit. Dia sudah melewati batas 3 meter. Kenapa dia masih terus maju ke depan? Jangan-jangan dia benar-benar bisa menyentuh prasasti jalan surga? Selain 10 orang hebat di peringkat 10 teratas daftar peringkat kekuatan Tiandao, siapa lagi yang bisa menahan tekanan besar itu? Untuk menyentuh prasasti batu? Dasar cari perhatian. Hei nak, jangan berlagak kuat.
waspadalah akan terkena serangan balik dari Tian Dao. Tuan Muda Yu, si bodoh keluarga Chen ini, apakah dia benar-benar berani menyentuh prasasti itu? Kali ini tamatlah riwayatnya. Keyakinan keluarga Chen hanyalah bergantung pada dua orang ini saja, tapi hari ini, langkah mereka harus berakhir sampai di sini. Xiaowu, ayah, Xiaowu tidak akan apa-apa kan? Kira aku dia sehebat apa? Tuan Muda Yu, jangan-jangan dia sudah hancur lebur terlindas oleh prasasti jalan surga ini? Ketua Chen, pertandingan hari ini sepertinya harus berakhir sekarang juga. Ketua Chen, cepat serahkan golok naga hijau sekarang juga. Masih sempat bagimu untuk pulang menyiapkan peti mati. Jika terlambat sedikit lagi, kamu bahkan tidak akan bisa melihat sisa jasadnya. Sungguh tidak tahu diri. Berani melawan kehendak Tian Dao. Kalau kamu binasa itu memang pantas. Yang disebut Tian Dao hanyalah omong kosong belaka. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menghancurkan prasasti jalan surga? Sudah kubilang, takdir surgawi yang bisa menekanku. Itu belum ada. Guru, kamu sangat keren. Lain kali saat kamu menghancurkan batu, tambahkan sedikit efek kembang api. Tuan Muda Yu, sekarang waktunya memenuhi taruhanmu kan? Xiaowu tidak hanya menyentuh prasasti itu, tapi juga menghancurkannya dengan satu pukulan. Ini membuktikan kekuatannya. Tuan Muda Yu, apa kamu masih belum mau menyerah? Menyerah? Pecahan prasasti jalan surga hanya ada 10 di dunia ini. Masing-masing berada di tangan 10 petarung teratas daftar Tian Dao. Kamu berani menghancurkan benda ini, kamu akan tamat. 10 orang teratas di daftar kekuatan jalan surga, semuanya adalah orang-orang hebat yang punya kekuatan dahsyat dan kemampuan luar biasa. Dengan menghancurkan prasasti jalan surga sama saja dengan mempermalukan wajah mereka secara langsung. Cepat berlutut dan mohon ampun pada Tuan Muda Yu. Mungkin saja dia masih mau membiarkan kalian hidup. Ayah, 10 besar daftar kekuatan jalan surga. Apa kita sedang dalam masalah besar? Bahkan jika kita tidak menghancurkan prasastinya, apa kamu pikir keluarga Yu dan 3 perguruan bela diri besar itu akan melepaskan kita? Karena semuanya sudah terlanjur? Oh, Ayah, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Benar, selama ada kami, meskipun itu adalah gabungan dari 10 besar daftar Tian Dao, mereka tidak akan bisa melukai kalian sedikit pun. Sombong sekali bicaramu. Setelah menghancurkan prasasti jalan surga, hari ini bahkan jika dewa pun turun ke bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berani-beraninya tidak sopan pada murid sang Saint bela diri. Pemuda ini benar-benar sangat berani. Ketua Gong. Ketua Gong. Ketua Gong. Ketua Gong. Apa mungkin dia adalah sosok hebat peringkat 2 di daftar kekuatan jalan langit? Ketua Gong, apa Anda tidak salah lihat? Mana mungkin ada murid Santo bela diri di sini? Dasar sekelompok orang buta. Bahkan tidak bisa mengenali murid Santo bela diri, beraninya bicara besar dan terus menindas. Apa kalian pikir Tetua Gong tidak menyadarinya? Saya memberi hormat pada murid Santo bela diri. Tetua Gong, apa Anda serius? Gadis ingusan ini, dia ini apanya murid Santo bela diri? Saat aku berlatih bela diri, orang tuamu masih bayi di ayunan. Sekelompok orang yang dibutakan keserakahan. Beraninya kalian mempertanyakan perkataanku? Jadi begitu. Pantas saja keluarga Chen berani secara terang-terangan melawan diriku. Meski dia murid Santo bela diri, dia telah merusak prasasti jalan surga. Ketua Gong, itu berarti telah melawan seluruh praktisi bela diri di dunia ini. Kenapa Anda ingin melindungi keluarga Chen? Hanya masalah serpihan prasasti jalan surga saja, aku sendiri yang akan menggantinya atas nama dia. Segera akan dikirimkan ke kediaman Yu. Masalah ini, anggap saja sudah selesai. Bagaimana? Baiklah. Karena Tetua Gong sudah angkat bicara, maka masalah hari ini selesai sampai di sini saja. Semenjak Santo bela diri muncul, Tetua Gong, Anda di daftar peringkat Tian Dao, sudah menduduki posisi ketiga, kan?
melawan keluarga Yuku, hati-hati posisi ketiga itu tidak akan aman lagi. Tiga pimpinan perguruan. Buru-buru sekali. Memangnya mau pergi kemana? Nona Su, Anda adalah murid Santo bela diri yang terhormat, jadi apa ini? Sesuai kesepakatan taruhan, kalian kalah. Maka harus meminta maaf pada sasana bela diri keluarga Chen. Ketua Chen, sebelumnya kami tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sampai menyinggung sasana bela diri keluarga Chen. Mohon dimaafkan. Itu karena ilmu kami belum mumpuni. Kami mengakui kekalahan kami. Kami semua sangat mengagumi kemampuan Anda. Ingatlah, jika lain kali kejadian seperti ini terulang kembali, aku tidak akan melepaskan kalian. Jika Nona Su adalah murid dari orang suci bela diri, maka perihal Tetua Gong itu. Jangan bercanda. Saya hanya sangat menghargai talenta, dan dalam keadaan mendesak tadi, saya baru memanggilnya sebagai murid dari orang suci bela diri. Lagi pula turnamen seni bela diri, Tiandao akan segera diadakan di Provinsi Jiang. Saya berharap Nona ini bisa mewakili aliran bela diri tradisional untuk bertanding. Anak muda, bagaimana menurut Anda? Karena Cenggel ingin pergi, maka aku akan menemaninya. Baiklah. Setiap penyelenggaraan turnamen seni bela diri Tiandao selalu diselenggarakan bersama oleh 10 petarung teratas di daftar peringkat. Saya yang akan memutuskannya. Kalian berdua pendekar hebat bisa langsung masuk ke babak final. Saya pamit undur diri. Xiaowu, pedang naga hijau ini akan aku serahkan padamu. Juga Nona ini, saat berada di turnamen nanti, ingatlah untuk menjaganya baik-baik. Ini adalah besi meteorit. Ayah, aku benar-benar tidak menyangka Tetua Gong akan muncul tiba-tiba. Tapi Su Cenggel itu, dia adalah murid dari Suci Senjata. Dia dan anak muda, keluarga Chen, itu semuanya akan pergi mengikuti turnamen seni bela diri Tiandao. Orang tua itu tidak perlu ditakuti. Justru murid dari Suci Senjata itu, selama dia berani menampakkan diri, jangan salahkan aku jika berlaku kejam. Dalam turnamen kali ini, aku ingin kalian bertiga lakukan apapun tanpa peduli biayanya. Habisi semua orang yang berkaitan dengan Suci Senjata. Baik. Kalian orang-orang keluarga Chen ternyata benar-benar berani datang. Jangan kira karena bersandar pada sosok murid Suci Senjata maka kalian akan aman. Sekarang masih sempat jika ingin berlutut. Jika tidak, saat nanti kalian dipukuli sampai menangis meminta ampun, suasananya akan menjadi tidak enak dilihat. Kalau berani bicara sembarangan lagi, tusukan berikutnya akan mengincar tenggorokanmu. Semua peserta dalam turnamen ini sudah berada dalam genggaman keluarga Yu kami. Kalian datang hari ini sama saja dengan mencari kematian. Harap tenang. Dalam turnamen seni bela diri Tiandao kali ini, kita akan menggunakan sistem undian. Siapapun yang mengambil bola besi berwarna sama harus naik ke panggung untuk berduel. Segala risiko tanggung masing-masing. Batu meteor ini memiliki auranya sendiri, dan ternyata kekuatan orang-orang ini semuanya meningkat berkat bantuan batu meteor tersebut. Gadis kecil, setelah kamu kalah nanti, jangan menangis terseduh-seduh ya. Pemenang turnamen kali ini akan diperbolehkan untuk bertemu secara langsung dengan prasasti Jalan Surga dan bisa mengukir namamu sendiri di atas daftar peringkat kekuatan Tiandao. Pertarungan pertama, Su Cenggel melawan Hong Yihu, Chen Wu melawan Yan Qing, dan Hei Qiu akan langsung lanjut ke babak berikutnya. Kepala keluarga Yu, ketiga orang ini adalah rencanamu, bukan? Semuanya dilakukan untuk memancing Sen bela diri. Tetua Gong, apa kamu masih peduli dengan nyawa rakyat kecil itu? Karena kita mengadakan turnamen, kita harus mengikuti adat kuno.
Ada prasasti jalan surga yang melindungi nyawa kalian, jadi kalian bisa berjuang sekuat tenaga. Ku dengar wanita ini adalah murid dari Saint Bela Diri. Kelihatannya, dia tidak sehebat itu. Benar sekali, Hong Yihu itu berada di posisi ke-88 dalam daftar peringkat kekuatan. Dia bukan hanya ahli bela diri jarak dekat, tapi juga ahli dalam teknik elemen api. Sepertinya murid dari Saint Bela Diri itu benar-benar akan tamat riwayatnya. Tuan Muda Yu, kompetisi kali ini didatangi banyak pendekar hebat, ada banyak kekuatan yang tersembunyi. Murid dari Saint Bela Diri ini tidak ada apa-apanya, bahkan tak sebanding dengan lawan yang ada. Hari ini biarlah darahmu sebagai murid Saint Bela Diri mengaliri prasasti jalan surga ini. Si besar, kamu sangat lambat. Apa semalam kamu kurang makan? Hong Yihu ternyata bisa terdesak. Sesuai dugaan murid Saint Bela Diri, keahlian bertarungnya sangat hebat. Hanya segini kemampuanmu, bahkan belum terasa apa-apa bagiku. Tuan Muda Yu, Guru Hong tidak hanya pandai mengendalikan api, tapi keahlian telapak tangan pembakar surga miliknya bahkan merupakan teknik rahasia milik daftar kekuatan jalan surga yang sangat serius. Gadis kecil ini pasti akan segera tiada. Gadis kecil, jika kamu menyerah sekarang, itu masih belum terlambat. Banyak bicara sekali pesuruh ini. Bibi tua hari ini akan menggunakan ilmu bela diri tradisional untuk memberimu pelajaran. Beraninya kamu membakar rambutku? Percaya atau tidak, aku akan membakar seluruh kulitmu itu? Hari ini aku akan mencabikmu sampai jadi abu. Ada senjata rahasia juga? Jika sekarang kamu berlutut dan bersujud, mungkin kulitmu masih bisa tetap utuh. Bahkan menjaga sepotong pakaian yang utuh saja tidak bisa. Bagaimana mungkin kau berani disebut sebagai murid Saint Bela Diri? Hanya sampah belaka. Kalau menurutku, dengan semua rumor yang begitu ramai diperbincangkan ini, mungkin Saint Bela Diri sama saja dengan muridnya hanya memiliki reputasi kosong belaka. Lebih baik kalian segera menyerah saja. Menyerahlah, 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 Menyerahlah. menyerahlah. Minyak bertemu besi menciptakan api. Mekanisme itu tersembunyi di pelindung tangan. Transmisi suara? Yang dikatakan guru itu? Mungkinkah itu mekanisme meteorit? Aku mengerti. Trik jalanan murahan ini beraninya disebut sebagai kemampuan surgawi. Hanya seekor anjing buduk yang bermain api saja. Aku akan merobek mulutmu. Aku menangkapmu. Patahkan. Babak pertama, Su Chenggel pemenangnya. Su Chenggel menang. Bagus. Hanya dengan trik rendahan yang terbuat dari besi meteorit, sudah bisa masuk dalam daftar kekuatan Tiandao. Menurutku barang palsu semacam ini, lebih baik disebut daftar pertunjukan sulap penipu saja. Kekuatan tempur Tiandao, mana boleh dikomentari oleh seorang gadis kecil sepertimu? Jika mengesampingkan mekanisme meteorit itu, maka Hong Yihu mungkin bahkan tidak akan masuk 100 besar daftar kekuatan. Sepertinya perkataan murid Sage Bela Diri itu ada benarnya juga. Sage Bela Diri ya? Setelah aku menghabisi muridmu, aku tidak percaya kamu tidak akan menampakkan diri. Kenapa sombong sekali? Bahkan jika kamu menang Chen Wu, dia juga tidak mungkin bisa menang. Lawan yang dihadapi adalah Yan King yang menduduki peringkat 64 di daftar kekuatan Tiandao. Teknik pengendalian airnya sudah menggemparkan seluruh dunia persilatan. Yan Qing bukanlah orang lemah seperti Hong Yihu. Dia adalah pengguna kemampuan yang sesungguhnya. Ku dengar energi murni Yan King bisa membekukan es menjadi pedang, bahkan besi pun bisa dipotong. Sehebat apapun Chen Wu, dia tetaplah manusia biasa. Mana mungkin bisa menjadi lawan bagi Yan Qing. Bisa mendapatkan perhatian dari murid Sage Bela Diri, pasti memiliki kekuatan luar biasa, namun kemampuannya hanya sebatas itu saja. Begitukah? Kalau begitu, mari kita buktikan saja. Pedang es, serang. Ini ilmu bela diri apa? Ilmu bela diri apa ini? Apa yang terjadi? Seorang anak bawang
ternyata bisa mematahkan bilah es milik Yanqing. Yanqing bahkan tidak bisa melukai orang ini. Lalu bagaimana bisa menang? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Hen, hentikan. Tenaga dalam yang sudah susah payah kulatih. Memanfaatkan meteorit untuk memicu meridian dalam tubuh, serta mengumpulkan tenaga dalam secara paksa, jika dilakukan terus-menerus, lambat laun akan melukai dirimu sendiri hingga tiada. Aku menyerah. Pertarungan kedua, Chen Wu pemenangnya. Chen Wusheng. Bagus. Xiao Wu, itu adalah Yan Zhen. Pertandingan Nonasu selanjutnya adalah bertarung melawannya. Orang ini berada di daftar peringkat kekuatan Tiandao urutan ke-39. Gerakannya sangat aneh dan licin. Dia ahli dalam penyergapan. Xiao Wu, sebaiknya berhati-hatilah. Cenggel, jika tidak bisa menang menyerah saja, itu bukan hal yang memalukan. Seorang pecundang bermasker yang pengecut seperti itu, aku sama sekali tidak takut. Gadis kecil, biar ku beritahu padamu, kata menyerah itu hanya pantas tertulis di batu nisan bagi yang sudah tiada. Cepat sekali. Licik. Aku menyerah. Cukup. Chen Wu telah ikut campur tanpa izin dalam pertarungan ini. Menurut aturan yang ada, seharusnya kita membatalkan kualifikasinya dalam kompetisi. Benar. Apa-apaan murid Santo bela diri ini, jika tidak bisa menerima kekalahan, cepatlah pergi dari sini. Mengikuti turnamen seni bela diri Tiandao, hidup dan mati adalah takdir, tapi mengandalkan bantuan orang lain. Apa hebatnya itu? Nonasu sudah mengakui kekalahan, tapi Yan Zhen masih mau menghabisinya, bahkan sampai menggunakan sarung tangan Fajra, jarum penembus tulang, dan pedang tersembunyi di lengan. Jelas sekali dia yang duluan mengabaikan peraturan kompetisi. Seni membunuh memang keahlian utama Master Yan. Di mana letak pelanggarannya? Cukup. Nonasu adalah murid Santo bela diri. Jika dia sampai tiada di tempat ini, hanya akan memancing kemarahan Santo bela diri. Pertarungan ini dianggap dimenangkan oleh Yan Zhen. Pertarungan berlanjut. Pertarungan selanjutnya, Yan Zhen melawan Chen Wu. Langkah Bagua. Mundur. Tidak mungkin. Senjata rahasianya beracun, jurusnya sangat licik. Beginilah ternyata kualitas daftar Tiandao sang ahli tingkat 39. Kamu, siapa sebenarnya? Semua serangan mematikan sudah digunakan, tapi kamu bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Chen. Masih ingin lanjut bertarung? Aku tidak terima. Anak muda, beraninya kamu membuat surat perjanjian hidup dan mati denganku? Ternyata itu adalah surat perjanjian hidup dan mati. Sepertinya Yan Zhen ingin membuat perhitungan hingga akhir dengan orang ini. Begitu surat perjanjian hidup dan mati dibuat, bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga tentang hidup dan hukum rimba. Orang ini pasti tidak akan berani setuju. Hatimu dikuasai amarah, dan kamu sudah kehilangan kendali. Jika kamu memang ingin tiada, aku akan menurutimu. Hanya saja soal wasitnya. Aku sendiri yang akan menjadi penengahnya. Baiklah. Menelan meteorit logam itu. Benar-benar sudah gila. Aku akan menghabisimu. Ayah, Yan Zhen bisa menekan Nonasu. Sekarang dia bahkan menelan pil aneh itu. Kekuatannya melonjak drastis. Apakah Xiao Wu tidak akan dalam bahaya? Aku pun tidak tahu harus bagaimana. Ini. Aku tidak menyerah. Apa aku tidak salah lihat? Daftar kekuatan jalan surga Yan Zhen yang berada di peringkat 39 ternyata bisa dikalahkan oleh pemuda ini. Cepat lihat, besi meteor di dada Yan Zhen hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menghancurkan besi meteor dengan tangan kosong? Sekarang, bukankah seharusnya wasit mengumumkan pemenangnya?
Selesai? Ini baru permulaan. Apa-apaan ini? Ini... Mengenai formasi pembunuh Dao Langit ini, benda itu terbuat dari hasil tempaan meteor surgawi. Sebaiknya kalian menyerah saja. Yu Xiong, apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja, menghabisi kalian semua. Dan memaksa Saint bela diri untuk muncul. Murid Saint bela diri ada di sini. Saint bela diri pastinya tidak akan diam saja melihat nyawa orang lain terancam. Kan? Jika Anda masih tidak menunjukkan diri, setiap satu dupa terbakar habis, aku akan melenyapkan satu orang. Tua bangka tak tahu malu. Bahkan jika kamu menghabisi semua orang di sini, Saint bela diri tetap tidak akan muncul. Oh ya? Kalau begitu, aku akan mulai dengan menggunakan darahmu sebagai murid Saint bela diri untuk tumbal formasi ini. Beraninya kamu. Kamu ternyata sanggup lepaskan diri dari formasi pembunuh Dao. Langit, sebenarnya siapa jati dirimu yang luar biasa itu? Aku adalah Saint bela diri yang sedang kamu cari. Lelucon sekali. Sampah seperti kamu dari keluarga Chen, beraninya mengaku sebagai Saint bela diri? Ayah, orang ini mengalahkan Yan Zhen, melepaskan diri dari formasi pembunuh. Aku khawatir. Saint bela diri yang muncul secara tiba-tiba telah merebut posisiku sebagai peringkat pertama di daftar Tian Dao. Apakah kamu asli atau palsu? Bisa diketahui setelah mencobanya sekali. Ini tidak mungkin. Aku sudah melalang buana di dunia bela diri selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku kalah dari anak ingusan sepertimu? Dalam jalur bela diri, perjalanannya masih sangat panjang. Kamu terlalu terpaku pada nama kosong saja. Chen Wu, kamu pikir kamu sudah menang? Xiao, gawat, Awen sudah dibawa pergi oleh mereka. Ingin menyelamatkan kakak besarmu? 3 hari lagi datanglah ke tebing Tian Dao untuk bertarung denganku. Aku akan melakukannya di depan semua orang di daftar kekuatan jalan surga untuk merebut kembali posisi puncak. Yu Xiong, berani menyentuh sehelai rambut kakak besarku? Aku tidak akan membiarkanmu. Chen, tidak. Saint bela diri. Mohon maaf atas penglihatan orang tua ini yang buruk karena tidak bisa mengenalimu. Saya bersedia pergi bersama Anda ke tebing Tian Dao itu untuk memberikan bantuan. Ketua Gong, saya menghargai niat baik Anda. Tapi sepertinya, Anda tidak akan selamat melewati malam ini. Apa? Xiao, bagaimanapun juga, Tetua Gong adalah senior di dunia bela diri. Meskipun kamu seorang suci bela diri, seharusnya tidak bicara sembarangan. Benar sekali, Guru. Coba lihat Tetua Gong. Raut wajahnya terlihat sangat segar. Mana mungkin terlihat seperti orang yang akan segera tiada. Tetua Gong, jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengerahkan tenaga dalam untuk membangkitkan aura murni Anda. Tidak perlu. Memang pantas disebut sebagai suci bela diri, ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Tetua Gong sudah berkali-kali membantu keluarga Chen, janganlah sungkan seperti itu. Panggil saja saya Chen Wu. Dulu saat aku bertarung melawan Yu Xiong, luka yang kuderita sudah merusak pondasi dasarku. Itulah alasan mengapa aku tidak pernah bisa mengerahkan kekuatan. Jika tidak, aura murniku akan berbalik arah. Dan saat itu juga aku akan... Ternyata begitu rupanya. Semenjak Yu Xiong berada di posisi puncak daftar-daftar Tian Dao, dia mulai menindas para ahli bela diri tradisional di mana-mana, hingga akibatkan bela diri tradisional berangsur-angsur mundur. Sedangkan Tetua Gong sebagai seorang yang sangat dihormati di dunia bela diri, selalu memilih untuk menahan diri dan diam, ternyata Anda memiliki kesulitan yang mendalam. Inilah alasan mengapa aku begitu bersikeras untuk mencari suci bela diri. Aku tidak boleh membiarkan warisan bela diri tradisional ini sampai terputus di tanganku. Tetua Gong, Anda terlalu berlebihan. Aku punya cara untuk menyembuhkan luka lama Anda itu. Apa itu benar? Benar sekali. Wah. 3 hari lagi, di tebing Tian Dao, segala dendam yang ada akan diselesaikan sampai tuntas. Kepala keluarga sudah mengatakannya, asalkan kita bisa menahan suci bela diri, maka dia akan membantu jalan bela diri kita mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Mohon maaf, kepala keluarga Yu bilang, jalan ini tertutup. Jika ingin naik gunung, lewati dulu kami.
Ketiga orang ini adalah pendekar bela diri yang termasuk 10 besar dalam peringkat langit. Sepertinya mereka sudah disuap oleh Yu Xiong. Tetua Gong, demi hubungan baik kita di masa lalu, aku sarankan, sebaiknya kau segera bawa gadis muda ini dan lelaki tua itu turun gunung, supaya tulang tuamu tidak hancur di sini. Bagaimana jika kami tidak mau mundur? Chen Wu, hati-hati. Kekuatan ketiga orang ini meningkat drastis. Aku rasa diriku sendiri pun belum tentu bisa menang dengan mudah. Jangan banyak bicara. Apa itu orang suci bela diri? Sampah. Aku sudah mendapatkan logam meteor yang diberikan oleh kepala keluarga Yu. Sekarang satu tinjuanku bisa menghancurkan setengah gunung. Dengan sampah seperti kalian ini. Dalam 10 jurus, pasti berlutut. Berangkaklah lewat selangkangan kami, lalu biarkan gadis itu menyanyi, baru kami akan mempertimbangkan untuk menghabisi kalian tanpa rasa sakit. Aku tidak mengenal kalian. Apa kalian benar-benar ingin bertindak sejauh itu? Kepala keluarga Yu membantu kami memahami jurus telapak langit. Inilah esensi bela diri yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami tidak bisa membiarkan jurus telapak meteor. Aku dengar, di batu meteor langit itu terdapat sebuah bekas telapak tangan yang sangat dalam yang tercipta dari keajaiban alam. Esensi bela diri di dalamnya sangat luar biasa. Dapat membantu seseorang mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam bela diri. Jika kalian ingin memahami jurus telapak logam meteor itu, mengapa harus meminta bantuan pada Yu Xiong? Aku bisa membantu kalian. Membantu apanya? Bekas telapak tangan meteorit ini adalah perwujudan hukum alam, hanya dengan kemampuan kalian saja, berani-beraninya mau ikut campur? Chen Wu, bertahun-tahun yang lalu, aku pernah melihat bekas telapak tangan di prasasti hukum alam. Makna bela diri di dalamnya, tak ada tandingannya. Kamu jangan bicara sembarangan. Batu rusak ini teksturnya buruk sekali. Aku ingat sekarang. Bekas telapak tangan ini dibuat oleh guruku. Waktu itu dia juga bilang kalau tekstur batu rusak ini sangat buruk. Bohong. Aku menghabiskan waktu 3 tahun mengikuti pola telapak tangan hukum alam, menatonya di tubuhku, dan mempelajarinya siang malam. Bekas telapak tangan ini selaras dengan lintasan bintang. Bagaimana mungkin ditinggalkan oleh orang biasa? Kamu bilang kamu bisa membantu kami memahami bekas telapak tangan ini? Baiklah, kalau begitu buatlah satu bekas telapak tangan di kaki gunung ini. Selama itu selaras dengan pola hukum alam, maka membiarkanmu naik gunung bukanlah masalah. Sesuai keinginanmu. Mengakhiri jurus dengan pola terbalik, tekanan titik cahaya bintang. Pola ini ternyata dengan bekas telapak tangan hukum alam benar-benar sama persis. Untuk memahami cetakan telapak tangan ini, di tempat yang sangat sempit ini, cukup bagi kalian mempelajarinya selama 10 tahun. Teknik gelombang balik yang bertumpuk ini, sama seperti cetakan telapak tangan ilmu bela diri jalan surga. Siapa yang ingin kau bohongi? Aku pun bisa memukul tanah dan membuat lubang. Apa itu juga ilmu bela diri jalan surga? Cetakan telapak tangan ini palsu. Cetakan batu meteor yang aku miliki punya 7 pola spiral, sedangkan lubang buruk ini hanya punya 5. Jelas sekali kamu sendiri yang salah menyalinnya. Menambah 2 pola lagi, bagaimana jika kubiarkan guruku mengukir versi aslinya di dahi kalian? Hancurkan barang palsu ini. Jalan surga tidak boleh dinodai. Jika jalan surga memang memiliki jiwa, maka pertama-tama, langit akan menghukum kalian orang-orang bodoh. Mungkinkah cetakan telapak tangan ini asli? Aku tidak percaya. Cetakan batu meteor ini adalah perwujudan jalan surga. Hanya dengan melihat sekali, bisa memahami makna yang paling suci. Mana mungkin cetakan buruk ini? Asli. Cetakan telapak tangan ini asli. Apa kamu gila? Apa kamu benar-benar percaya pada omong kosong dukun ini? Ini ternyata adalah segel penunduk macan. Pemahaman yang bagus. Guru, si bodoh ini malah memahami telapak Fajra menjadi segel penunduk macan. Benarkah? Jejak telapak tangan ini benar-benar bisa membuatmu memahami rahasia bela diri. Mungkin masih ada keuntungan lainnya. Semuanya minggir. Aku tidak percaya, aku juga mau coba. Aku jelas-jelas memahami tinju penjinak harimau, tapi kenapa pukulanku hanya terasa seperti digaruk? Bodoh, guruku gunakan kekuatan yang sangat keras untuk menjadi lembut. Cobalah menganggap tinjumu seperti bulu.
ternyata benar-benar berhasil. Saint bela diri, kebaikanmu ini sangat besar. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jejak telapak tangan ini ternyata mengandung aturan alam. Pemahamanku akan langkah pijakan bintang ternyata bisa menjadi 3 kali lebih cepat daripada ilmu meringankan tubuh. Sekarang, bisakah kalian memberi jalan? Aku bandingkan dulu perbedaan antara jejak telapak ini dengan teknik menusuknya. Kalian semua enyahlah. Biarkan aku yang menyalinnya dulu. Terima kasih Saint bela diri atas berkah kesempatan bela diri ini. Terima kasih Saint bela diri atas berkah bela diri ini. Guru, mereka memuja Anda seperti dewa. Pemuja guru itu bodoh, pemuja bela diri itu gila. Naik gunung. Kedua orang ini adalah anggota dari daftar peringkat Tian Dao yang menduduki peringkat ketiga yaitu Park Moyol dan peringkat keempat yaitu Taro Ito. Orang Korea dan orang Jepang? Tepat sekali. Satu orang ahli dalam perangkat mekanis, yang satunya lagi ahli dalam teknik pedang Jepang, di mana Yu Xiong, katakan padanya, Saint bela diri sudah sampai. Orang ini adalah Saint bela diri? Dia hanyalah seorang bocah kemarin sore. Jika ingin menemui kepala keluarga Yu itu mudah. Kalahkan kami berdua dulu. Teknik mekanis Korea, terlalu banyak gaya, tapi tenaganya kurang. Jika ingin menyentuh Saint bela diri, langkahi dulu mayatku. Hahaha, bocah Korea, ingatlah kekalahanmu hari ini. Ilmu bela diri bukanlah soal pamer alat, melainkan soal kultivasi dan keteguhan hati. Pak Tua, dulu kamu pernah dihajar sampai lumpuh oleh kepala keluarga Yu. Sekarang bahkan energi murni pun tidak bisa kamu alirkan. Percaya atau tidak? Satu pukulanku bisa membuatmu tiada? Biarpun aku hanya memiliki napas terakhir, aku tetap bisa menghancurkan cangkang kura-kuramu ini. Cari mati. Bagaimana mungkin? Orang Koryo ternyata memang hanya tahu cara licik. Kalian tidak tahu kalau Saint bela diri sudah lama menyusun kembali garis nadi untukku. Kamu? Tuan Park, jika kamu merusak zirah besi meteor yang diberikan oleh kepala keluarga, maka kamu harus mengakhiri hidupmu sendiri sebagai penebus dosa. Kalau begitu majulah. Pedang ini terbuat dari besi meteor. Tewas di bawah pedang ini, bisa dibilang itu adalah sebuah kehormatan bagi kalian. Jika ingin bertarung, lawan saja. Untuk apa terlalu banyak bicara kosong? Tuan Gong, mana tangan awan taiji milikmu? Mengapa seperti anjing tua hanya bisa terus bersembunyi? Dulu gurumu, sampai aku patahkan tulang punggungnya, momen saat dia merangkak kembali ke Jepang jauh lebih menyedihkan daripada keadaanku sekarang. Bajingan! Iai Jutsu Jepang. Hasrat menghabisinya terlalu kuat, tapi teknik pedangnya kurang. Tetua Gong, lihatlah baik-baik. Bergantung pada kekuatan luar untuk meningkatkan diri, hanyalah sebuah jalan sesat. Mengalahkan ahli daftar Tian Dao semudah membalikan telapak tangan, memang luar biasa Saint bela diri. Si kepala keluarga Yu yang suka bersembunyi, akhirnya menampakkan diri juga. Kepala keluarga, saya sungguh tidak berguna, karena tidak berhasil menangkap orang ini. Saya merasa malu pada kepala keluarga, karena pedang meteor yang telah diberikan, biarkan saya menghabisi diri saya sendiri. Sudah cukup. Ayah sudah tahu kalian tidak akan bisa menghentikannya. Lagi pula aku tidak pernah mengandalkan kalian berdua sejak awal. Yu Xiong, setelah mengalahkan semua penghalang, aku datang sesuai janji. Di mana kakakku? Si pincang sampah itu ya, ada di sini. Asal kamu bisa menahan 3 seranganku, aku akan melepaskannya. Jika tidak bisa, maka pergilah ke kaki gunung. Dan urusi jasadnya. Cepat lepaskan Awen. Dasar orang picik. Menggunakan sandera untuk melawan ahli. Kalau berani lawan 1 lawan 1. Xiao, cepat lari. Tua bangka itu telah lama mendalami bekas telapak tangan di prasasti Jalan Surga. Sekarang kekuatannya sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Cepatlah lari-lari. Mendalami bekas telapak tangan? Benar? Kepala keluarga sudah menguasai tapak surgawi. Sebelum kamu datang, dia sanggup dengan satu hantaman menghancurkan separuh puncak gunung. Tapak ini adalah wujud dari bela diri surga, mana mungkin bisa ditahan oleh manusia biasa. Tuan Chen, berlutut, dan mohon ampunlah sekarang, agar aku membiarkan jasadmu tetap utuh. Begitukah? 5 tahun lalu saat aku lewat sini, melihat batu meteor yang menghalangi jalan, lalu aku menepuknya secara asal. Tak disangka, ternyata bagi kalian para bodoh ini, hal itu malah dipuja sebagai titisan surga.
Bekas telapak tangan di batu nisan, ayah sudah menghilang. Dasar bocah ingusan. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menggunakan namaku dan menarik perhatian orang kemana-mana. Aku hanya ingin mengambil kembali milikku saja. Kalau hilang memangnya kenapa? Cap telapak tangan Tian Dao ini sudah aku kuasai 70%. Hari ini akan aku buat kamu menyaksikan sendiri seperti apa kekuatan dewa yang sebenarnya. Meniru pun, kamu tidak becus. Inilah Tian Dao yang asli. Mustahil. Bagaimana bisa kamu menguasai teknik telapak tangan Tian Dao? Mungkinkah perkataan bocah ini benar? Bahwa bekas telapak tangan di batu nisan itu adalah dia yang membuatnya? Apa? Bekas telapak tangan ini mustahil dilakukan oleh tenaga manusia. Orang ini pasti menggunakan trik licik. Sain bela diri. Apa kamu sungguh mengira kalau aku hanya punya satu kartu as ini? Ayah, kamu sungguh menggunakan meteorit untuk menggantikan seluruh lenganmu? Luar biasa, bos. Ini adalah tingkatan tertinggi dari penyatuan jiwa dan raga. Dengan lengan meteorit seperti itu, bahkan Tian Dao sekalipun tak akan bisa mengalahkanmu. Hari ini, di hadapan para prasasti jalan surga ini, aku bersumpah akan merebut kembali posisi peringkat pertamaku. Kamu mengejar hal yang tidak penting. Hanya dengan memakai lapisan besi, kamu sudah berani mengaku sebagai Tian Dao. Lengan besi meteorit ayah hancur menjadi abu hanya dengan satu injakan. Sudah kubilang, kalian ini menyembah bengkel, pandai besi, masih berani bicara soal hukum langit? Lepaskan dia sekarang. Baiklah, asalkan kamu melumpuhkan ilmu bela dirimu sendiri, berlutut dan terima hukumanmu, aku akan membiarkan kalian dua bersaudara untuk bersatu kembali. Masih berani melawan? Jika tidak segera melepaskan paman guru. Percaya tidak kalau guruku akan membuatmu babak belur. Dasar anjing. Hahaha. Apa kamu benar-benar berpikir kalian pasti akan menang? Asalkan aku menghabisi Musain bela diri, posisi puncak di daftar hukum langit akan tetap menjadi milikku. Ini ada apa sebenarnya? Apa kalian sudah lihat? Mereka yang disebut sebagai ahli dalam daftar hukum langit ini hanyalah sebatas boneka tali milikku saja. Selama prasasti batu ini masih ada, aku akan selamanya menjadi penguasa. Hahaha. Dugaanku memang benar. Besi-besi meteorit ini berasal dari meteorit hukum langit. Meskipun benda ini bisa membantu orang untuk meningkatkan kekuatan, tapi ia juga mengikis jalur energi, agar kamu keluarga Yu bisa lebih mudah mengendalikan pikiran mereka. Yu Xiong, kamu benar-benar sudah tidak punya hati nurani. Memangnya kenapa? Serang mereka. Kalian pergilah selamatkan kakak besar terlebih dahulu, serahkan tempat ini padaku. Tetua Gong, jika kita tetap di sini, kita hanya akan menghalangi guru. Satu orang saja ingin melawan 10 petarung teratas daftar peringkat Tian Dao. Sepertinya kamu sudah siap untuk tamat. Hancurlah. Kalian semua bangkitlah. Bangkit kalian semua. Serang dia. Yu Xiong, meteorit besi sudah mengikis aliran tenaga mereka. Jika terus bertarung, mereka pasti akan tiada. Nyawa mereka? Apa urusannya denganku? Aku hanya ingin menghabisimu. Kamu mengendalikan mereka dengan batu prasasti itu? Tahu pun apa gunanya. Hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini. Begitukah? Hei, kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Mulai sekarang dan selamanya, dunia tidak akan pernah lagi melihat daftar Tian Dao. Guru, saya sudah menyelamatkan paman guru. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu beraninya, kamu menghancurkan daftar Tian Dao. Daftar Tian Dao hanyalah sebongkah batu rongsok. Tidak mungkin. Ini adalah hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Kamu menghancurkan daftar Tian Dao? Kamu sudah menghancurkan jerih payah banyak pendekar bela diri. Aku akan menghabisimu. Guru, hati-hati. Tenanglah, akan ada orang yang menangani mereka. Kalian para sampah menghalangi jalanku. Apa kalian ingin memberontak? Yu Xiong, kamu memanfaatkan meteorit untuk mengendalikan kami, membuat kami menjadi seperti mayat hidup. Hari ini saatnya kamu menerima balasan yang setimpal. Beraninya kalian. Aku adalah yang terkuat di daftar Tian Dao. Aku ditakdirkan menjadi pemenang. Yu Xiong, daftar Tian Dao telah hancur. Takdir dan ambisimu berakhir sampai di sini saja. Aku tidak terima. Posisi teratas di daftar-daftar Tian Dao selamanya akan menjadi milikku. Ayah. Aku keluarga Yu. Berakhir sudah. Sain bela diri. Terima kasih banyak telah menghancurkan prasasti itu, dan menyelamatkan kami dari tangan keluarga Yu selama ini. Kalian semua ingin memperdalam bela diri, tapi kalian malah tersesat ke jalan yang salah. Sedangkan keluarga Yu serakah akan jabatan dan gengsi,
Ia memanfaatkan besi meteor untuk melakukan perbuatan buruk, sehingga ini adalah hukuman yang pantas untuknya. Yu Xiong sudah tiada, jadi utang keluarga Yu, harus kau yang bayar. Ayo pergi. Setelah kejadian ini, seni bela diri Huaxia pasti akan bangkit. Aku mohon pamit sampai di sini. Sain bela diri, semoga kelak kita berjodoh untuk bertemu lagi. Xiao Wu, kali ini sungguh berterima kasih padamu. Jika tidak ada kamu, kita semua takkan ada yang bisa bertahan hidup. Xiao Wu anakku, ternyata saat itu kamu pergi meninggalkan rumah. Memang demi mendalami ilmu bela diri. Sepertinya, selama bertahun-tahun ini, ayah sudah selalu salah menilaimu. Masalah yang sudah berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Kalau begitu, aku dan kakak besarmu akan menunggu di rumah untuk makan bersama. Guru, lalu selanjutnya kita akan kemana? Memangnya kamu mau kemana? Kemanapun guru pergi, aku akan mengikutinya. Asalkan ada guru, semua tempat akan terasa indah. Kalau begitu kita pulang ke rumah. Anu guru, apa kau butuh seorang istri pendamping? Jangan konyol.